Oke coy, jumpa lagi dengan Back End Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya ini masih apa ya, suasana lebaran ya. Jadi lebaran gitu, sorry. Suasana puasa ya, Ramadan maksudnya. Jadi ya selamat menjalankan ibadah puasa buat yang lagi menjalankan dan yang lagi berhalangan puasanya, ya kita doain semoga puasanya bisa segera lancar lagi. Oke, jadi kali ini tuh bagian magang dapat request dari temen ya, yang ternyata ya setelah dipikir-pikir ini menarik juga sih buat dibahas gitu loh. Tadinya saya nggak kepikiran sih sebenarnya. Jadi kali ini bagian magang bakal bahas tentang sistem desain lagi, yaitu tepatnya pada suatu sistem yang ngurusin pembuatan sorter, pembuatan shortlink gitu ya, namanya sorter URL gitu. Nah, URL shortening ini ya digunakan untuk membuat istilahnya alias lah yang lebih pendek gitu untuk suatu URL yang panjang gitu. Jadi kita menyebut apa namanya, aliasnya ini biasanya kan kita sebut sebagai shortlink gitu ya. Kalau prosesnya URL shortening, sistemnya namanya URL shortener ya. Ya gitulah pokoknya nyebutnya susah nih, shortener ya. Paham lah ya, intinya gitulah ya. Jadi yang intinya itu dengan mendapatkan shortlink itu user tuh bakal dialihkan ke URL yang originalnya gitu, yang asli gitu. Jadi di redirect ke sana gitu. Nah, shortlink ini ya tentunya bakal menghemat banyak ruang gini saat ditampilkan, terus saat di misalnya dicetak, di print gitu, ataupun untuk diposting ke suatu pesan gitu. Misal lewat WA lah, atau kita post gitu di mana di sosial media gitu kan. Dan intinya pengguna itu juga bakal lebih sedikit kemungkinan salahnya gitu untuk misalnya mengetik manual itu dari URL yang udah dibentuk sebagai shortlink ini gitu, karena lebih pendek gitu kan. Jadi ya langsung aja kira-kira beginilah ya. Misalkan kan dari gini nih, URL yang sepanjang ini nih, example.com slash foo slash bla 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 slash bar gini kan. Nah ini biasanya kita bentuk jadi suatu yang lebih pendek, jadi suatu short link seperti ini misalnya, atau ini url.com 4EYW6UXZ. Nah, seperti inilah. Ini kan lebih readable lah, lebih kebaca dan lebih kecil kesalahannya kalau misalnya user tuh nulis manual URL ini gitu loh. Nah, bahkan dengan ini kan kita bisa lihat untuk panjangnya aja bahkan ini udah bedanya tuh hampir sepertiganya sendiri gitu ya. Jadi ya ini akan lebih mudah lah, terutama untuk readable-nya tadi ya. Nah, eh untuk sistem seperti ini berarti kita juga perlu bahas requirement-nya gitu kan. Nah, tapi sebelum requirement-nya intinya prosesnya ini seperti inilah ya. Jadi kan secara garis besar prosesnya akan seperti ini. Ini ada apa namanya, service yang buat digunakan sebagai URL shortening. Terus dari user itu akan mengirimkan original long URL ya ke service itu. Baru nanti datanya itu disimpan. Nah, di sini saya cukup pakai key value database aja. Maksudnya nanti hasilnya mappingnya seperti ini ya, original URL mana, shortnya mana gitu kan. Ya ini bisa nih kita pakai key value database aja seperti ini. Garis besarnya singkatnya seperti ini lah ya. Dan dari situ baru nanti si service-nya itu akan menghasilkan suatu URL yang dikasih ke si user gitu loh. Kalau penggunaannya misalnya di browser ini kita masukin ke browser itu shortlinknya aja gitu kan, baru nanti si shortlink ini bakal ngakses ke service shortling service-nya ini, shortling URL service, yang nanti akhirnya short URL itu digunakan buat redirect ke URL yang aslinya. Jadi seperti itu. Nah, baru biar nggak banyak cincong kita bahas requirement-nya. Requirement-nya yang pertama ya, kalau secara fungsional tentunya generate suatu URL ya, kan itu yang udah paling intinya tuh. Jadi ya fungsi kita tuh harus bisa menghasilkan URL pendeknya itu sendiri gitu kan dari URL original yang diberikan. Nah, yang kedua, setelah punya shortlink, berarti kan shortlink itu bakal digunakan untuk ke original URL-nya gitu loh. Nah, itu berarti kita juga harus punya fungsi yang bisa melakukan redirection seperti itu. Ini kalau secara fungsional ya. Kalau secara non fungsional ya pasti ini yang pertama, availability itu pasti. Jadi kan sistem kita tuh harus sangat-sangat available gitu. Karena bahkan ketika ada error yang sebentar aja gitu, ada galat sebentar aja ya bakal mengakibatkan ya kegagalan gitu saat kita melakukan redirect URL kan seperti itu. Dan selanjutnya tentunya scalability ya, karena kita sistem kita ini harus bisa dilakukan scaling secara horizontal gitu ya. Saya udah pernah bahas tentang horizontal scaling di
video-video sebelumnya, karena ini kan gunanya dalam menangani dan meningkatkan performa request gitu loh. Karena gini, sistem yang seperti ini kalau dalam prakteknya gitu kan, pembuatan URL yang pendeknya itu tadi, pembuatan shortlink itu kan nggak lebih banyak dari penggunaannya gitu. Jadi sortingnya udah dibuat paling ada berapa kali aja dibuat, tapi kan nanti sorting yang udah dibuat ini yang terus diakses sama banyak user nih, misalnya apalagi kalau udah di share sana sini gitu kan. Nah, jadi tentunya sistem kita itu akan lebih banyak proses readingnya daripada writingnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi tentunya kita butuh sistem yang bisa di pas scalability-nya itu ya baik gitu, bisa di scalable lah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah readability. Readability ini yang saya maksudkan adalah ke research-nya gitu. Jadi URL yang dihasilkan atau sorting yang dihasilkan tuh harus mudah dibaca gitu loh sama si user gitu. Jadi intinya bahkan bukan cuma untuk mudah dibaca, tapi mudah dibedakan juga nih karakter per karakternya, dan tentunya mudah buat diketik ulang gitu kalau misalnya diketik manual. Dan yang terakhir tentunya untuk secara non fungsional ya dia perlu latensi gitu. Latensi perlu diperhatikan karena ya kembali lagi ya ini banyak readingnya gitu pada writingnya, ya latensi harus rendah ya, seperti itu. Jadi intinya latensi ini ya supaya kita bisa memberikan pengalaman redirect lah yang lancar gitu ke user yang make gitu. Ini seperti itu ya. Oke, nah lalu secara desain seperti ini. Ini saya lupa pula tulisannya ya. Pokoknya ini kan gambar user lah ya. Terus ini ya umumnya sistem ada load balancer di depan gitu kan. Baru ini ke service kita yang tentunya bisa dilakukan nanti scaling secara horizontal. Terus ini ada storage-nya, dan terus ini ada case. Ini saya gambar case ya di sini. Jadi gini, karena ini kan sebenarnya data apa ya, data yang kita simpan ini kan harusnya dia nggak saling berelasi kemana-mana gitu, dan nggak perlu terstruktur gitu. Jadi kita bisa gunakan ya NoSQL di sini. Kalau di sini saya pakai MongoDB karena ini lebih bagus juga untuk proses yang banyak readingnya gitu loh. Dan karena juga kita tidak butuh tidak butuh data yang terrelasi kemana-mana gitu kan. Jadi datanya nggak harus terstruktur rapi gitu loh. Intinya kita bisa pakai MongoDB di sini ataupun NoSQL yang lainnya. Tapi di sini saya asumsikan adalah MongoDB yang paling tepat gitu ya. Nah, tentunya dari setiap shortlink dari original URL tadi itu kan dia harus unik. Nah, di sini saya pakai MongoDB. Di MongoDB itu kan udah ada sequencer. Ya terserah mau pakai MongoDB atau enggak, tapi intinya kita butuh sequencer untuk membuat unique ID-nya gitu loh. Biar supaya setiap URL baru, URL yang pendeknya ini kita buat itu dia punya keunikan tersendiri gitu. Nah, setelah dapat unique ID-nya itu jadi pertanyaan kenapa nggak pakai itu aja bang gitu kan itu udah unik gitu, udah agak pendek juga ketimbang tadi URL-nya panjang gitu kan. Iya, cuma yang jangan lupa ke yang non fungsional tadi, kita perlu readability yang baik gitu, keterbacaan gitu yang baik. Jadinya ya di sini setelah data itu kita pakai sequencer tadi buat membuat si unique ID-nya. Nah, ID yang udah dihasilkan dari sequencer itu, oh ya ini sequencernya maksudnya dari MongoDB udah ada gitu ya. Nah, sequencer ini ngasilin ID-nya itu kita encode lagi gitu menggunakan base 58 encode. Nah, kenapa sih pakai base 58? Karena base 58 ini menghasilkan hasilnya ini lebih terbaca gitu loh. Daripada ini yang 62385 ini kan lebih terbaca yang ini 3QJMNH gitu. Nah, ini lebih terbaca. Nah, kenapa sih juga pakai base 58 encode? Ini saya tulisin ya biar gampang ngebacanya. Jadi karena dia tuh bisa lebih readable gitu kan. Jadi kayak dia tuh menghindari nih kayak tulisan yang sama gitu loh. Jadinya proses hasilnya itu lebih pendek dan dia lebih readable dengan daripada format yang misalnya base 64 gitu kan. Jadi kayak misalnya ada angka O, angka 0, huruf O, angka 1, huruf I itu kan bisa aja ketukar nanti ketika misalnya user itu nulis secara manual. Makanya kita pakai base 58 encode tuh untuk meningkatkan readability-nya gitu. Jadi ini ketika udah sampai di sini baru nanti kita buat sortingnya gitu, yang dimana sortingnya itu kita simpan ke database dan kita kasihkan juga ke user. Nah, mengingat tadi yang menjadi garis bawah adalah ini lebih banyak read-nya, tentunya kalau kita selalu mengakses ke database utama ini akan jadi masalah juga gitu. Makanya perlu juga ditambahkan suatu case di sini. Jadi bisa aja
nanti data itu kita taruh di cache gitu supaya mengurangi akses ke database utama, intinya seperti itulah ya. Jadi ya apa, kalau kita evaluasi lagi ya tentunya kita butuh availability, terus butuh readability, dan butuh latensi yang rendah untuk sistem yang tugasnya adalah membuat URL pendek seperti ini gitu. Jadi ya kira-kira gitu aja sih tentang pembuatan ya sistem desain untuk sistem yang tugasnya sebagai shortener URL seperti ini ya. Kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahin di komentar. Selebihnya saya mohon maaf. Ya, kira-kira gitu aja sih. Cuma ya seperti saya sering bilang, jangan lupa support terus bagian magang supaya ya saya semakin semangat nih buat sharing apa-apa yang menjadi pengalaman saya di dunia kerja. Dan ya jangan lupa supportnya tuh berupa subscribe, berupa like, terutama share ya, supaya barangkali ada rekan-rekan yang lagi punya masalah yang sama bisa terbantu gitu dengan apa yang saya share di video saya. Oke, kira-kira segitu aja dari saya. Terima kasih. Salam back and magang.